Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah hari kedua nih buat saya di hari Raya Idul Fitri ini bisa menyapa saudara-saudara semua, dan saya mohon maaf lahir batin atas nama saya pribadi dan semua kru dari Wisata Hati Antv. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita punya puasa sehingga nanti begitu selesai Idul Fitri kita punya perayaan ini, kita langsung ngebut lagi. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Syawal, kemudian tilawatul Quran. Kita tidak cuma khatamin Quran di bulan puasa, tapi juga setelah bulan puasa kita khataman Quran insya Allah. Karena kita sudah belajar ketika di Tablik Akbar, di Chatting YM, di Wisata Hati Antv setiap pagi, bahwa di antara tanda-tanda dikabulkannya di bulan suci Ramadan kemarin kita punya ibadah adalah kita ada keterusannya ibadah setelah Ramadan berlalu. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, salam kepada seluruh keluarga besar yang saat ini sedang berkumpul bersama menikmati hidangan hari raya. Jangan lupa sekali lagi, yang paling dekat ibadah adalah puasa Syawal. Mudah-mudahan puasa Syawal 6 hari dijos terus oleh saudara-saudara semua, pahalanya bisa dapat pahala 1 tahun penuh. Baik, terkait dengan pelajaran kita setiap hari Senin sampai Jumat, saya mau nego juga nih sama Antv, mudah-mudahan hari Sabtu dapat nih. Jadi kita ngaji Senin sampai Sabtu. Terkait dengan pembelajaran kita Senin sampai dengan Jumat, ada sedikit perubahan pemirsa. Saya bagi 3 segmen nanti. Saya bagi 3 segmen. Ya. 1 dan 2 segmen ini pembahasan. Pembahasan konten ya sama. Ya, sekarang yang sedang berlangsung kan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang surah Al-Mulk. Tentang Tabarok. Nah, tapi mulai hari Senin ini sampai seterusnya, saya ingin mengajak saudara-saudara semua menghafal Quran lewat Odoa. Ya. Lewat one day, one ayat. Di sini ini tidak ada pembahasan, ya, melainkan hanya tilawah, ya, hanya tilawah, yakni hanya baca saja, dan tahfiz. Dan tahfiz, yakni hafalan. Kita akan mulai Odoa ini mulai dari Al-Fatihah, dimulai dari ta'awud, at-ta'awud, yani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pengantar dari saya, sekiranya ini bisa dipahami, khususnya buat saudara-saudara semua yang mau mengikuti Odoa, ya, ngapal Quran lewat Antv. Lewat Antv, saya berkeinginan saudara semua setiap masuk segmen ketiga, saudara merekam dengan gadget yang saudara punya, karena akan jadi jejak rekam saudara untuk mengikuti alunan bacaan saya, sehingga setiap hari kita menghafalkan Al-Quran. Saya punya cita-cita, punya tujuan, punya keinginan, punya harapan dan doa 100 hari saja, 100 hari saja kita kemudian bisa disiplin, ya, berodoa lewat Antv, maka 100 ayat kita sudah akan bisa menghafal lewat Antv, Masya Allah. Nanti kita wisuda nih per 100 hari, ya, atau per 50 hari kita ketemuan untuk kemudian kita wisuda 50 ayat, 100 ayat sambil tes hafalan saudara seperti apa. Pembahasan untuk segmen ketiga, ya, jadi ini bebas, materinya bisa bebas. Tapi materi yang Odoa ini, pembahasannya bisa dicek oleh saudara semua. Bisa dicek oleh saudara semua di www.yusufmansur.com. www.yusufmansur.com. Jadi umpama saya lagi ngajak saudara tilawah, baca dan tahfiz 1 ayat,
Saudara bisa ngecek kemudian tafsirnya, penjelasannya, dan yang terkait dengan penjelasannya di www.yusufmansur.com. Saya berharap saudara adalah talibul ilmi. Talibul ilmi itu siapa sih? Pelajar itu disebutnya talib. Talib itu yakni menuntut ilmu, mencari ilmu. Tidak cuma dicekokin doang lewat layar kaca, melainkan saudara ikut mencari. Taib, kita masuk kemudian ke materi kita pada hari ini Senin, ya tanggal 2 Syawal, insya Allah kalau menurut kalender hisab. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kita pemahaman tentang tafsir surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Melanjutkan pembahasan kita, ini saya hadiahkan kepada saudara 1, 2, 3, 4, 5 hadis yang terkait dengan surah Al-Mulk. Kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan diikuti. An Ibni Abbasin. Silakan pemirsa. An Ibni Abbasin, dari Ibn Abbas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan, ini tulisannya Sol'am. Sol'am ini gaya anak-anak pondok. Jadi ini singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, yakni tabarakalladzi biyadihil mulku. Rasulullah bercerita kepada Ibnu Abbas yang kemudian dihadiahkan lagi kepada kita semua, ini riwayat, bahwa Rasulullah sangat kepengen sekali ada satu surah yang ada di semua hati manusia, yakni surah Al-Mulk. Jadi merupakan keinginan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara semua menghafal surah Tabarak. Surah Tabarak 30 ayat, ya. Ya. Atau surah Al-Mulk 30 ayat. Rasulullah sangat kepengen sekali saudara-saudara semua menghafal ini surah. Ada di hati saudara semua. Kenapa dan seperti apa, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah, kembali bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv, pemirsa. Jadi yang menghendaki saudara-saudara semua menghafal ayat ini, surah ini, adalah bukan saya, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kalau yang minta adalah ibu saudara, yang minta adalah ayah saudara, yang minta adalah nenek saudara, yang minta adalah istri saudara, yang minta adalah suami saudara, yang minta adalah seorang paman saudara atau bibi saudara yang dari kecil saudara kemudian diasuh oleh beliau. Kira-kira permintaan itu layak apa tidak untuk kemudian kita penuhi? Tentu jawabannya adalah layak. Apatah lagi ternyata kemudian yang meminta, ya, supaya kita mempelajari, menghafal dan mengamalkan surat Tabarak ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu perintah Rasulullah lebih harus kita sami'na wa ata'na, insyaallah. Kenapa Rasulullah kepengen? Sampai beliau bilang lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin, aku menginginkan sesungguhnya ada di setiap hati manusia min ummati, dari umatku, yakni surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kenapa? Tentu ada alasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara alasan yang sudah saya kemukakan kepada saudara semua adalah surah ini diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, puji-pujian kepada Allah yang Maha Suci, bahwa di tangannya segala kekuasaan berada. Sedangkan saudara butuh kekuasaan Allah itu. Secara hitungan di atas kertas tidak mungkin sembuh dari kanker stadium 4. Tapi biyadihil mulk, bahwa Allah punya kuasa, bukan dokter yang punya kekuasaan, Allah yang punya kuasa. Kalau kata Allah kemudian sembuh, kun fayakun yang kemudian terjadi. Saya sudah sampaikan kepada saudara semua betapa Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Satu ayat saja dari surah Al-Mulk yang saya demen apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pemirsa, saya katakan kepada saudara sekali lagi, saya ulangi apa yang saya ulangi di pekan-pekan yang lalu, bahwa buat saya cukup sudah kalimat ini untuk menghibur saya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Bisa jadi saudara saat ini adalah seorang anak tukang sapu. Atau bisa jadi saudara saat ini adalah seorang tukang sapu. Seperti tidak mungkin memiliki anak yang bisa kuliah di luar negeri. Tapi lihat, jangan lihat saudara punya diri, tapi lihatlah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup menjadikan apa cita-cita saudara sebagai seorang ayah. Meskipun saudara OB, saudara tukang sapu, saudara bukan siapa-siapa. Allah sanggup membuat saudara ya, from nothing, being something. Dari tidak diakui oleh orang, hina, tidak dianggap sama orang lain, menjadi something. From zero to hero. From zero to hero. Dari nggak punya apa-apa sampai menjadi seorang pahlawan. Insya Allah. Dengan niat lillah ta'ala, insya Allah Allah akan bantu kita semua mencapai apa yang kita inginkan. Sebab apa? Sebab wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya mengingat ketika saya keluar tahun 99. Sebagai seorang yang menyandang gelar orang jatuh, orang hina, orang terpuruk, sempat di penjara, utang sekian miliar. Saya mikir, wah, kalau ngelihat keadaan saya saat itu, nggak mungkin sepertinya saya bakal bayar saya punya hutang. Tapi apa yang terjadi? Saya mencoba memupuk keyakinan kepada diri saya, innahu ala kulli syai'in qadir, ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tidakkah cukup buat kita semua apa yang ada di badan kita ini sudah merupakan tanda bahwa Allah itu maha kuasa? Sampai Allah bilang kepada kita, tidaklah kalian memperhatikan nyamuk, tidaklah kalian memperhatikan serangga. Tidak cukupkah serangga itu kemudian menjadi bukti bahwa aku ini maha kuasa? Belum lagi Allah bicara matahari, bulan, langit, bintang. Tidak pantas kemudian seorang yang bertuhan Allah lalu dia merasa kecil. Tidak pantas buat seseorang yang bertuhan Allah dia lalu merasa rendah. Tidak pantas untuk seseorang yang mengaku Tuhan adalah Allah Rabbul Jalal, Jalla Jalaluh, yang punya segala kekaromahan, kemuliaan, kemukjizatan, kekuasaan, kebesaran, lalu dia merasa sedih. Dia tidak gembira dengan keadaannya. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Nggak ada pantas-pantasnya. Sebab apa? Sebab Allah itu maha kuasa. Seorang pedagang kecil yang bermimpi menjadi seorang pedagang besar. Kalau dia kemudian cari di jalan Allah, di sisi Allah, lewat salat malam, lewat salat duha. Setiap saat dia lewatin satu komplek ruko, pergi dan pulang, pergi dan pulang, pergi dan pulang. Membawa gerobak dia punya dagangan. Bukan tidak mungkin 5-10 tahun yang akan datangnya, dialah pemilik deretan ruko-ruko ini. Innahu ala kulli syai'in qadir. Seorang supir taksi, seorang supir rental. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kemudian Allah menganugerahkan al-mulknya. Lihat pemirsa, pekan lalu saya menjelaskan bahwa Allah menamakan ayat ini dalam satu surah yang namanya Al-Mulk, kerajaan. Seorang supir yang satu ini, saya cerita di pekan yang lalu, tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan bahwa dia akan memiliki perusahaan-perusahaan yang salah satunya adalah perusahaan rental dengan mobil-mobil mewah yang hitungannya tidak mungkin dia bisa beli. Tapi sejak dia sholat duha, dia berkenalan dengan sejadah dan air wudhu, dia basuh kemudian mukanya sambil diinsafkan dirinya bahwa kalau dia mencari rizki berdasarkan dia punya keahlian saja, kalau dia mencari rizki dengan sebab dia punya kemampuan saja, kalau dia mencari rizki dengan sebab dia punya jalan rizkinya saat ini saja, maka tidak akan terjadi yang namanya tabarak. Suci Allah tidak mungkin, tidak akan terjadi. Dia basuh mukanya, dia basuh wajahnya air wudhu, dia insafkan, dia sujud, dia ruku, dia bilang sama Allah bahwa Engkau lah Allah yang bisa mengubah keadaanku. Yang terjadi kemudian Allah pertemukan dia dengan seorang hamba Allah yang lain yang punya mobil-mobil, lalu hanya dengan satu tepokan pundak saja, Mas, nyetirnya kok enak sekali, mau nggak nyetir mobil saya? Setelah jadi nyetir mobil dia, kemudian dia bilang, mau nggak jalanin mobil saya banyak, mau nggak buka rental. Dalam tempo kurang dari 5 tahun sudah berkembang menjadi sebuah perusahaan raksasa. Subhanallah. Tentu kalau Anda adalah Tuhannya Allah dan umatnya Rasulullah, Anda pun berhak atas surah kerajaan ini. Inilah kenapa Rasulullah meminta kepada kita semua, yuk apalin surat Tabarak. Pemirsa, siap-siap dengan rekamannya. Kita akan masuk ke sesi Odoa. Tiap hari di segmen 3 akan berlangsung sesi Odoa. Sesi One Day One Ayat. Kita masuk nanti di segmen 3 dengan awalan dari A'udzu. InsyaAllah ya.
Setelah yang berikut ini kita mulai jejak ngapalin Quran lewat program One Day One Ayat setiap segmen 3 setiap hari di Wisata Tian TV. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih kembali lagi bersama Yusuf Mansur. Kita belajar di segmen 3. Di setiap segmen 3 ini pemirsa, jadi segmen 1, segmen 2 pembahasan berjalan tentang konten yang berjalan. Di segmen 3 kita belajar tentang Odowa, One Day One Ayat. Kita masuk sekarang Odowa hari pertama. Ta'awud. Ta'awud. Ta'awud semua tahu, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita akan mengulang dari a'udzu, bismillah, lalu al-fatihah. Saudara tentu akan bingung, kenapa a'udzu dipelajari lagi? Bukannya a'udzu ini udah dipelajari, udah pasti hafal semua orang. Iya, tapi cara bacanya mungkin yang belum. Kita belajar bareng-bareng ya. Ikutin saya pemirsa. Dengerin dan ikutin. Kalau saudara merekam ini dengan gaya baca saya, insya Allah saudara nanti bisa mengikuti. Tinggal diputar terus ya. Apa yang menjadi rekaman saudara ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang kita penggal-penggal. A'udzu billahi Perhatikan gayanya. Gaya bacanya perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ah, ini penting. Muqaddimah ini penting karena nanti cara bacanya kalau murotalnya ala Yusuf Mansur kira-kira begini. Nanti ketemunya begini terus. Syaitonnya perhatikan. Syaitonir. Syaitonir rajim. Ayo kita mulai lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kelihatannya masih ada waktu nih, kita langsung saja masuk ke Odowa. Odowa 2 yakni basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rajim. Rahim. Enak loh. Saudara ntar jadi imamnya juga enak kalau ngimamin sholat. Atau ngaji juga jadi enak belajarnya. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manir. Tanir. Rajim. Rahim. Subhanallah. Ya, udah dapet nih kita. Ya, a'udzu ama bismillah. Besok kita masuk Al-Fatihah, ya. Besok kita masuk Odoa Al-Fatihah 1. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Tetap di Wisata Tian TV pemirsa. Jangan lupa Lebaran datang, tiba ya, Idul Fitri tiba, bulan puasa berlalu, tapi puasa Syawal 6 hari kita songsong. Sambil mulai Syawal ini kita belajar ngapalin Al-Quran setiap segmen ketiga lewat program Odoa di Wisata Tian TV, insya Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, besok ya, sebelum kemudian pagi-paginya ngaji dulu bersama Yusuf Mansur. Makasih, saya doakan semua kembali ke Jakarta atau ke rumah saudara semua dalam keadaan sehat, selamat, dan bisa kembali bekerja, beraktivitas atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mansur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.